Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Bunda Zidni. Semoga kabar teman-teman baik-baik saja di rumah ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Di hari ini kita akan belajar tematik tentang dokumen keluarga dan penulisan jam. Nah, di sini Bunda sudah tulis beberapa contoh tentang dokumen keluarga. Nah, apa sih Bunda dokumen keluarga itu? Dokumen keluarga adalah surat-surat penting yang berisi tentang identitas diri kita atau identitas keluarga kita, atau juga data-data pribadi dari diri kita. Nah, contohnya dokumen keluarga, ada kartu keluarga. Kartu keluarga itu berisi jumlah anggota yang ada dalam keluarga ya. Nah, bila teman-teman misalnya terdiri anggota keluarga dari 4 orang, maka kartu keluarga itu di dalamnya terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, misalnya teman-teman, teman, dan juga misalnya adik teman-teman. Nah, kemudian ada ijazah. Ijazah teman-teman diperoleh dari ketika teman-teman lulus dari sebuah jenjang sekolah ya. Nah, biasanya itu juga termasuk ke dokumen keluarga karena di situ memuat data pribadi teman-teman ya. Data dari hasil teman-teman selesai menyelesaikan pendidikan. Nah, teman-teman, kemudian ada surat keterangan lahir dan juga akta kelahiran. Nah, isinya itu adalah waktu atau saat dimana teman-teman lahir ke dunia ya. Jadi ketika teman-teman lahir ke dunia, teman-teman itu langsung didata. Nah, datanya itu nanti akan berupa akan menjadi surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Nah, itu juga penting dan juga termasuk ke dalam dokumen keluarga karena itu juga berisi tentang data pribadi teman-teman ya, bersangkut paut dengan hari lahir teman-teman. Kemudian ada KTP. Nah, kalau KTP sendiri itu didapatkan ketika teman-teman sudah berumur 17 tahun ya. Nah, untuk sekarang teman-teman pasti belum mempunyai KTP. Nah, untuk KTP sendiri ini artinya adalah kartu tanda penduduk. Nah, artinya digunakan sebagai tanda bahwa teman-teman itu adalah bagian dari negara Indonesia. KTP ini digunakan sebagai tanda bahwa teman-teman adalah bagian dari suatu negara atau penduduk dalam suatu tempat ya. Nah, tandanya di sini juga ada data pribadi atau data diri teman-teman yang dimuat. Nah, sekarang Bunda punya contoh nih. Bunda punya contoh kartu pelajar. Di sini ada kartu pelajar SD Nusantara. Nah, teman-teman, biasanya di kartu pelajar itu memuat nama, NIS, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, yang pertama kita coba isi nama ya. Misalnya Bunda isi dengan nama Ana. Nah, teman-teman, misalnya namanya Ana Humairoh. Nah, teman-teman, berarti penulisannya karena itu nama orang, ditulisnya huruf besar ya, huruf kapital ya. Yang pertama Ana. Nah, kemudian nama panjangnya bagaimana Bunda? Humairohnya. Nah, karena Humairoh juga termasuk ke dalam nama panjang dan juga sebuah nama, jadi pasti harus diawali juga dengan huruf kapital. Jadi Ana Humairoh. Nah, untuk kata yang lain, untuk huruf yang lainnya huruf kecil saja ya teman-teman. Nah, jadi karena ini ada dua kata nih, ada dua nama, ada dua kata namanya Ana Humairoh, berarti huruf kata pertamanya yang Ana, huruf pertamanya itu besar, dan kata yang keduanya huruf hanya juga harus besar. Nah, misalnya juga kayak Bunda namanya Zidni Hadaina. Nah, Bunda juga dua kata ya, Zidni dan Hadaina. Maka Zidninya itu Z-nya juga berarti hurufnya juga harus besar. Kemudian Hadainanya juga huruf H-nya juga harus besar. Kemudian NIS-nya. Nah, untuk NIS itu berarti singkatan dari nomor induk siswa ya. Nah, karena teman-teman pasti asing dengan NIS karena belum terbiasa menggunakan NIS. Nah, bila nanti teman-teman tidak tahu, teman-teman boleh kosongkan saja. Nah, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir itu berarti kan di mana kita lahir ya. Nah, misalnya tempatnya di Bandung. Nah, berarti Bandung itu kan nama kota ya teman-teman. Nama kota juga kan termasuk ke kata yang harus menggunakan huruf kapital di awal. Nah, jadi
Bandungnya pasti karena di awal kalimat juga B-nya pasti besar ya teman-teman ya. Bandung, koma. Nah, kan hijau koma. Tanggal lahir. Nah, tanggal lahir misalnya lahirnya 2 Oktober. Nah, 2-nya berarti biasa saja ya teman-teman. Kalau untuk angka tidak ada besar dan kecil ya. Kemudian Oktober itu kan nama bulan ya teman-teman. Nah, nama bulan juga termasuk ke dalam kata yang harus diawali dengan huruf kapital. Jadi O-nya harus besar. Nah, Oktober. Walaupun Oktober ada di akhir kalimat, nah karena dia adalah nama bulan, maka huruf awalnya harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian alamat, misalnya Jalan Raya Kaktus nomor 100. Nah, berarti teman-teman boleh singkat ya jalannya menjadi JL. Nah, huruf kapital J-nya karena di awal kalimat, jalannya disingkat jadi JL ya. Kemudian titik, Kaktus Raya. Nah, Kaktus Raya karena itu merupakan nama tempat. Tadi kan nama tempat juga seperti Bandung itu kan menggunakan huruf kapital di awalnya, maka Kaktus Raya ada 2 kata Kaktus Raya. Kaktusnya huruf K-nya itu pasti harus besar dan Raya juga huruf R-nya harus besar. Nah, terus biasanya ada apa lagi Pak? Ada nomor ya. Misalnya sih nomor. Nah, nomornya kecil aja karena kan untuk nomor mah tidak perlu diawali bukan kata yang perlu diawali dengan huruf kapital. Nomor 100 ya. Nah, sekarang sudah diisi ya teman-teman. Nah, biasanya di Bunda lupa nih. Di kartu pelajar itu pasti ada foto nih teman-teman. Nah, biasanya di sini suka ada foto. Nah, teman-teman nanti boleh menempelkan foto teman-teman di sini ya, di tempat yang tersedia. Nah, itu bagaimana cara untuk mengisi kartu pelajar dan apa saja yang harus memakai huruf kapital atau huruf besar di awal kata dan awal kalimat ya. Berarti apa aja teman-teman? Nama orang, kemudian nama tempat, terus nama bulan, dan juga alamat ya, nama tempatnya ya. Dan tidak lupa kata di awal kalimatnya, huruf pertamanya pasti harus selalu menggunakan huruf kapital. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke penulisan nama anggota keluarga ya. Yang pertama nih, di sini yang pertama aku bernama nih, Bunda bernama Zidni Hadaina. Di sini kan ada 2 suku kata ya, ada Zidni dan Hadaina. Karena 2 suku kata nama Bunda, maka huruf kata pertama itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Begitupun dengan kata keduanya diawali juga dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, ayahku bernama Amung. Nah, karena ayah Bunda namanya hanya 1 kata, Amung saja, maka kata Amung saja yang diawali dengan huruf kapital awalnya. Kemudian ibuku bernama Ruhiyah Siti Nurani. Nah, di sini ada 3 kata ya teman-teman, dan di setiap katanya selalu diawali dengan huruf besar nih. Ruhiyahnya R-nya besar, Sitinya S-nya besar, kemudian Nuraninya juga N-nya besar. Nah, yang terakhir Bunda kan hanya punya 1 adik, jadi adikku bernama Agnia Firansyah Hakima. Nah, sama kayak tadi yang ibu Bunda, adik Bunda juga terdiri dari 3 kata, Agnia Firansyah Hakima. Nah, di setiap katanya karena ini nama orang, pasti selalu diawali dengan huruf kapital. Agnianya A-nya besar, kemudian Firansyahnya F-nya besar, dan juga Hakimanya H-nya besar. Seperti itu ya teman-teman, cara menuliskan nama anggota keluarga. Nah, jadi walaupun nih kayak Sitinya tadi di tengah-tengah, kenapa Bunda tetap S-nya harus besar? Karena Siti itu termasuk ke dalam sebuah nama orang. Nah, yang termasuk dengan nama orang pasti harus selalu diawali dengan huruf besar ya teman-teman, huruf pertamanya. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke penulisan jam ya. Ini berhubungan sama yang minggu kemarin kita belajar matematika.
Nah, pertama-tama teman-teman perhatikan dulu gambarnya. Di sini ada 3 gambar ya, 1, 2, 3. Yang pertama ini kan gambarnya Udin sedang sarapan. Nah, kita lihat nih di jamnya. Ini jamnya menunjukkan pukul berapa. Nah, jarum pendeknya ternyata ada di angka 6 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Berarti kan menunjukkan pukul 6. Nah, kita kasih keterangan nih di bawahnya. Nomor 1, Udin sarapan pukul 6. Cara penulisannya kemarin kan teman-teman sudah tahu ya, bahwa 2 angka yang pertama itu menunjukkan jam dan 2 angka yang di belakang ini menunjukkan menit. Tidak lupa di antara keduanya, di antara jam dan menit itu teman-teman harus menuliskan sebuah titik. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini nih gambar Udin sedang salam ya, berarti sedang mau berangkat ke sekolah. Kita lihat di jamnya nih. Jamnya ternyata menunjukkan pukul 7 karena jarum pendeknya ke angka 7 dan jarum panjangnya ke angka 12. Nah, jadi kita kasih keterangan Udin berangkat sekolah pukul 7. Nah, berarti 2 angka pertamanya 07 menunjukkan jam. Tidak lupa dipisahkan oleh titik yang diakhiri dengan menit. Nah, 00 karena tepat di angka 12. Nah, sama juga yang untuk yang nomor 3 ya. Ini Udin sudah pulang sekolah. Nah, jadi keterangannya di sini kan dilihat di jam 11 ya, teman-teman ya. Ini Bunda salah. Di jam 11. Nah, jadi Udin pulang sekolah pukul 11. 11 ini menunjukkan jamnya dan 00 ini menunjukkan menitnya. Tidak lupa diantaranya kita kasih titik sebagai pembatas antara jam dan juga menit. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, bila teman-teman sudah mengerti apa yang Bunda sampaikan, teman-teman boleh mengerjakan latihan di buku tema 8 halaman 55 ayo berlatih, halaman 63 ayo berlatih, halaman 71 ayo berlatih, dan halaman 88 ayo mengamati ya. Bila ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung tanyakan ke Bunda. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Pengumpulan tugasnya boleh teman-teman langsung kirim di Google Classroom atau via WA ke Bunda. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan minuman yang bergizi, kebiasaan pagi, hafalan surat hadis dan doanya tetap Bunda tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.